Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Dadi Ramadan dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Jumat 28 Oktober 2022. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan audiensi dengan Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa atau FABEM SM yang baru terbentuk keorganisasiannya dan memiliki pola kegiatan positif yaitu Cinta NKRI. DPR RI menegaskan akan mendukung setiap kegiatan organisasi yang bertujuan positif dan bersedia turut serta dalam membangun bangsa dan mensejahterakan rakyat. Pimpinan DPR RI melakukan audiensi dengan Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa atau FABEM SM yang baru terbentuk keorganisasiannya dan memiliki pola kegiatan positif, yaitu Cinta NKRI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, sebagai warga negara Indonesia tentunya kita harus memiliki sumbangsih sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sufmi Dasko juga menegaskan DPR RI akan siap mendukung dan mensupport kegiatan keorganisasian yang bersifat positif dalam upaya membangun dan mencerdaskan bangsa. Bahwa kegiatan-kegiatan yang positif pasti kita akan bantu, pasti kita akan support. Dengan organisasi ini yang berdiri mungkin juga bisa menularkan kepada adik-adik bahwa polanya juga sekarang ini mesti dirubah. Dan sekali lagi kita apresiasi atas berdirinya organisasi ini, kita support keberadaannya. Dan kalau ada hal-hal lain, kendala-kendala yang menyangkut misalnya nanti soal perizinan, soal tekanan dari aparat, saya dikasih tahu aja. Sementara itu, Ketua Panitia FABEM SM, Rafli Maulana mengapresiasi dukungan dari DPR RI yang telah merangkul aktivis dari semua kalangan keorganisasian. Rafli berharap dengan dukungan dan motivasi dari pimpinan DPR RI akan membuat organisasi ini menjadi besar. Tadi kita baru ketemu dengan Wakil Ketua DPR RI yaitu Bang Dasko, yang tentunya beliau adalah salah satu anggota dewan yang tidak memikirkan hanya hari ini tetapi memikirkan yang akan datang, dan beliau adalah salah satu tokoh yang merangkul adik-adik aktivis baik itu dari kalangan BEM ataupun OKP yang tentunya beliau adalah salah satu panutan untuk kita semua. Zikri dan Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan yang merupakan inisiatif DPR RI tak kunjung terlaksana lantaran belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Untuk itu Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah untuk segera mengirimkan daftar inventarisasi masalah agar pembahasan rancangan Undang-Undang EBET dapat segera dilanjutkan. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah segera mengirimkan daftar inventarisasi masalah rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Pasalnya, pemerintah telah melewati batas waktu 60 hari untuk menyerahkan DIM RUU EBET kepada DPR RI. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan atau RUU EBET telah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI pada bulan Juni dalam rapat paripurna DPR RI ke-25 masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022. Namun hingga saat ini, pembahasan RUU EBET masih tertunda dan belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan pembahasan rancangan Undang-Undang EBET saat ini terhenti karena DPR masih menunggu DIM dari pemerintah. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena pemerintah belum menyepakati terkait skema power wheeling untuk dimasukkan dalam DIM RUU EBET. Tertunda pembahasan. Bagi kami di parlemen sebetulnya kita punya target-target bagus, mestinya kalau bisa diharapkan DIM segera keluar maka kita segera bahas. Tetapi menurut hemat kami sebagai DPR yang juga fungsinya adalah fungsi pengawasan, tidak signifikan perkembangan renewable energy. Tetap fosil yang mendominasi sistem energi kita.
Ini yang menjadi keprihatinan kita semua. Kalau dikatakan prihatin sekali, saya sebagai Ketua Komisi 7 katakan kecewa. Saya harus katakan kecewa. Kenapa belum juga keluar DIM daftar isian masalah. Komisi 7 DPR RI berharap pemerintah benar-benar serius untuk mewujudkan energi baru dan terbarukan dan segera menyiapkan ekosistem yang kondusif untuk masuknya energi baru dan terbarukan di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Sebagai generasi muda yang melek dengan dunia digital, aparatur sipil negara atau ASN muda diharapkan dapat bijak dalam menggunakan media sosial. Hal ini tentunya sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. ASN generasi muda yang berada di kompleks parlemen baik Sekretariat Jenderal DPR RI, MPR RI, maupun DPD RI dapat menggunakan media sosial dengan bijak sesuai dengan spirit Sumpah Pemuda. Menurut laporan We Are Social di tahun 2022, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang, dengan 88,7% diantaranya adalah pengguna WhatsApp. Berkaitan dengan hal tersebut, PLT Deputi Persidangan Setjen DPR RI Supri Hartini yang ditemui usai upacara peringatan Sumpah Pemuda menjelaskan, generasi muda yang ada di lingkungan kompleks parlemen agar dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Kepada generasi muda, khususnya yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR, bagaimana kita menanamkan makna-makna dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan budaya bangsa, dan juga menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan juga jangan lupa pemuda ini merupakan satu pelopor dalam kita menjaga persatuan, melestarikan budaya bangsa. Saat ini tadi saya sampaikan bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi. Inilah pemuda diharapkan dapat menggunakan platform media-media sosial ini dengan bijak, merupakan menjadikan sarana ini sebagai sarana pemersatu dan sebagai sarana dalam melestarikan dan meningkatkan budaya kecintaan kita kepada budaya bangsa. Memperingati 94 tahun Sumpah Pemuda Indonesia, ASN Sekretariat Jenderal DPR RI, MPR RI, dan DPD RI mengadakan upacara peringatan Sumpah Pemuda Indonesia pagi tadi, 28 Oktober 2022 dengan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono sebagai Inspektur Upacara. Ken dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI memberi ultimatum keras kepada Kementerian Kesehatan untuk segera mencari penyebab gagal ginjal akut pada anak yang saat ini melanda Indonesia. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti
hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, DPR RI menilai bahwa pemerintah telah kecolongan terkait penanganan kasus gagal ginjal akut atipikal yang menyebabkan ratusan anak di Indonesia meninggal dunia. DPR turut menyayangkan lemahnya pengawasan produk obat sirup dan lambatnya penanganan yang mengakibatkan jumlah korban semakin bertambah. Hal ini juga menunjukkan bahwa koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan BPOM tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kementerian Kesehatan menyatakan per 25 Oktober 2022 telah terkonfirmasi ada sebanyak 255 kasus gagal ginjal akut pada anak, dengan 143 anak meninggal dunia. Meski demikian, Kemenkes belum menetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memberi ultimatum keras kepada Kementerian Kesehatan untuk segera mencari penyebab gagal ginjal akut pada anak yang saat ini melanda Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, Kementerian Kesehatan dan BPOM harus segera menghentikan peredaran obat-obatan yang berbahaya bagi masyarakat, khususnya pada anak-anak. Perlu ada rekomendasi pelarangan dan pencabutan izin obat-obatan yang diduga mengandung zat yang berbahaya. Kemenkes dan BPOM juga harus melakukan pengawasan yang serius, mengingat sudah banyak korban jiwa berjatuhan, terutama anak-anak. Gus Muhaimin kecewa terhadap Kementerian Kesehatan dan BPOM atas lemahnya pengawasan terhadap peredaran obat-obatan hingga menelan korban jiwa. POM maupun Kemenkes untuk mengatasi dengan segera obat-obat yang mengkhawatirkan dan membahayakan balita terutama. Tapi ini harus ada pengawasan ketat semua pihak. Ini soal generasi kita, ini soal anak kita, ini soal anak-anak dan cucu-cucu keturunan kita. Karena itu ini sangat membutuhkan perhatian serius. Dan DPR memberi ultimatum betul kepada Menteri Kesehatan, kepada BPOM untuk sungguh-sungguh betul mengawasi keadaan ini, karena ini bayangkan anak-anak kita, bayangkan anak turun kita mengalami nasib yang berat gara-gara pengawasan POM yang rendah, Kemenkes yang tidak mengambil respon cepat. Gus Muhaimin berharap ultimatum ini dapat disikapi secara serius oleh Kemenkes dan BPOM dalam upaya mengambil langkah cepat penanganan penyakit gagal ginjal akut yang telah menelan ratusan korban jiwa, khususnya pada balita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menghimbau kepada pemerintah untuk memperketat penggunaan parasetamol sirup bagi anak-anak, menyusul maraknya kasus gagal ginjal akut misterius yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sufmi Dasko mengatakan, pemerintah harus bersikap tegas jika memang ada produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Kementerian Kesehatan juga harus bertanggung jawab dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan dan polemik yang berkepanjangan. Kalau memang itu ada dalam daftar yang mengandung bahan-bahan berbahaya, itu harus dilarang. Jangan kemudian ada yang menyatakan bahwa ini harus dikaji, ada yang mengatakan ini berbahaya, ada yang baru menghimbau. Kalau menurut saya karena ini berkaitan dengan anak-anak, kita harus bersikap tegas. Kalau memang itu mengandung bahan berbahaya, stop sama sekali, tarik semua dan kita cari solusi pengganti obatnya. Demikian.
Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay secara virtual menyatakan kasus gagal ginjal akut pada anak menimbulkan keresahan dan kegelisahan di masyarakat karena penyebarannya sangat cepat dan lambatnya respon dari pemerintah. Menurut Saleh, hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antar Kementerian Kesehatan dan BPOM tidak berjalan dengan baik, serta lemahnya kinerja pengawasan. Kita berharap bahwa mereka-mereka yang sekarang sedang diobati, yang sedang berada di rumah sakit, kita harapkan untuk segera diberikan pelayanan kesehatan yang baik tanpa dipungut biaya. Artinya mereka yang sedang berobat itu mesti harus ditanggung pengobatannya, kalau tidak oleh BPJS Kesehatan juga oleh negara. Apapun ceritanya, ini menjadi satu hal yang memang harus diberikan kepada mereka karena mereka adalah korban. DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait lemahnya deteksi dini terhadap gangguan ginjal akut pada anak. Yang paling penting, pemerintah harus segera mencari penyebab pasti kegagalan ginjal pada anak. Jangan sampai pemerintah salah menentukan penyebabnya dan pada akhirnya merugikan pihak lain seperti produsen obat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menarik peredaran obat sirup yang mengandung cemaran bahan berbahaya, etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas. Dua zat ini diduga kuat menjadi penyebab maraknya kasus gagal ginjal akut misterius pada anak balita. Informasinya saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar untuk melakukan penarikan dan pemusnahan sirup obat dari peredaran di seluruh Indonesia. Penarikan tersebut mencakup seluruh outlet, antara lain pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Para pedagang obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur mengaku alami kerugian sebagai imbas larangan menjual obat sirup. Para pedagang maupun konsumen meminta kejelasan kepada pemerintah agar satu suara dalam memberikan pernyataan, sehingga tidak membuat bingung pedagang dan juga masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Rodiah langsung dari Pasar Pramuka, Jakarta Timur.
Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui baru-baru ini terdengar kabar mengenai penyakit gagal ginjal akut misterius yang menjangkiti anak-anak di Indonesia. Penyakit gagal ginjal akut sendiri ini diduga disebabkan oleh obat-obatan sirup yang digunakan oleh para orang tua untuk mengobati anak-anaknya. Dari data yang didapatkan Kementerian Kesehatan sendiri, saat ini sudah terdapat 245 kasus penyakit gagal ginjal akut dan terkonfirmasi 141 kasus meninggal dunia. Untuk daerah yang memiliki kasus tertinggi saat ini diduduki oleh DKI Jakarta dengan 86 kasus penyakit gagal ginjal akut. Untuk gejala dari penyakit ini sendiri seperti yang disampaikan oleh para dokter, gejala yang paling menonjol adalah menurunnya volume buang air kecil pada anak serta perubahan warna pada urin yang berubah menjadi lebih kecoklatan. Dan pemirsa TVR Parlemen, terkait dengan kebijakan penarikan obat sirup di pasaran, saat ini saya sudah berada di Pasar Pramuka, tepatnya di daerah Jakarta Timur, untuk mengetahui seperti apa tanggapan dari para penjual dan pembeli mengenai kebijakan tersebut. Dan kondisi saat ini di Pasar Pramuka sendiri terlihat aktivitas jual beli obat cukup lengang, tidak seperti biasanya. Dan untuk mengetahui detail lebih lanjutnya, berikut liputannya. Terkait kemarin ada berita penarikan dari Badan POM, ya kami pada prinsipnya mendukung pihak pemerintah bahwa itu adalah hal yang paling terbaik yang akan dilakukan pemerintah. Cuma kita juga masih ada bingung kenapa statement antara Menteri Kesehatan dan Badan POM itu berbeda. Padahal itu di satu naungan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi gitu. Nah, apakah tidak ada sinergi antara dua institusi pemerintah ini gitu loh. Jadi kami juga minta ke Pak Jokowi untuk segera merilislah bahwa cukup satu pintu saja untuk menjelaskan ke masyarakat supaya kami pedagang, masyarakat terutama orang tua tidak bingung referensi mana yang harus mereka pakai gitu loh. Kalau di kami pedagang, semenjak adanya statement dari Kementerian Kesehatan, itu hampir 99% penjualan sirup, seluruh sirup itu menurun. Kenapa? Konsumen maupun pelanggan kami itu membatalkan semua order-order yang sudah mereka pesan. Nah kemudian ada statement dari Badan POM, hanya 5. Mulai itu bergerak lagi penjualan kita, walaupun meningkatnya nggak terlalu signifikan, bahwa peningkatan paling 10 sampai dengan 20%. Tiba-tiba nggak dengar lagi ada 102 dari Kementerian Kesehatan, anjlok lagi gitu loh. Nah sampai sekarang, sampai hari ini itu anjlok penjualan kami gitu. Karena belum ada kejelasan dari Kementerian Kesehatan sirup-sirup yang mana yang memang tidak boleh diperjualbelikan gitu Mbak. Untuk pemerintah kami minta jika membuat statement cukup satu. Untuk saudara-saudara kami yang ada di DPR terutama Komisi 9, kami minta untuk memanggil Kementerian Kesehatan dan Badan POM untuk memberikan penjelasan ke masyarakat itu agar cukup satu pintu supaya kami masyarakat tidak bingung dan harus alternatif apa jika obat itu tidak boleh, harus kemana kami harus membelinya lagi dan obat-obatnya apa penggantinya. Jadi kami mohon juga ke saudara-saudara kami yang ada di Komisi 9 untuk memanggil pemerintah. Saya rasa cukup itu. Pemberitaan yang saat ini terkait obat sirup, apalagi obat sirup ini banyak untuk anak-anak ya, memang cukup mengkhawatirkan. Tapi saya sih kalau sudah keluar dari hasil BPOM-nya, saya percaya mungkin itu yang terbaik. Jadinya jadinya kita juga bisa tahu nih ke depannya nanti kita perlu obat sirup atau obat apa yang akan kita kasih ke anak-anak kita. Mungkin itu sih. Baik, pemirsa TVR Parlemen, itu tadi tanggapan dari penjual serta pembeli terkait dengan kebijakan penarikan obat sirup di pasaran. Dan dari penjual sendiri, mereka menyampaikan, mereka mempertanyakan sinergi dari BPOM dan juga Kemenkes terkait dengan
pengumuman obat-obatan sirup yang dilarang. Dan mereka berharap Pak Jokowi segera memberikan keputusan terkait dengan pengumuman dari obat-obatan sirup ini agar dilakukan dengan satu pintu saja. Kemudian penjual juga tadi menyampaikan terkait dengan penjualan obat-obatan sirup yang mereka jual mengalami penurunan akibat dari pengumuman ini. Dan mereka menyebutkan omset dari penjualan obat-obatan ini menurun 50% hingga 70%. Dan hingga saat ini penjual juga masih menjual beberapa obat-obatan sirup di luar dari obat-obatan yang dilarang oleh BPOM sendiri. Kemudian tanggapan dari pembeli yang merupakan pelaku yang mengkonsumsi obat ini mengatakan bahwa mereka cukup khawatir dengan berita terkait obat-obatan sirup yang menyebabkan penyakit gagal ginjal pada anak ini. Sehingga mereka berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai obat-obatan sirup yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat agar masyarakat dapat tenang ketika anaknya sedang sakit. Dan pemirsa TVR Parlemen, saya Rodiah mengabarkan untuk TVR Parlemen. Ya, pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 Mirsa. Kali ini kita akan masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Dadi dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja nih yang menjadi headline media online hari ini. Berita pertama ini datang dari Komisi 3 DPR RI, dukung Polri hapus tilang manual. Kalau kita melihat di beberapa media online di sini, ini ada pembahasan terkait dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melarang bahwa anggotanya melakukan tilang manual untuk menutup celah pungutan liar atau juga pungli. Di sini anggota Komisi 3 DPR RI, Andi Rio Idris, menyebutkan bahwa mendukung langkah Kapolri menghapus tilang manual dan menguatkan atau mengutamakan penindakan pelanggaran secara elektronik saja. Ia berharap kebijakan Kapolri menghapus tilang secara manual atau fisik dapat meningkatkan kembali kepercayaan publik kepada Polri yang saat ini justru mengalami penurunan di bidang institusi penegakan hukum lainnya. Andi Rio pun berharap Kapolri di sini dapat terus memberikan institusi Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga dapat lebih dipercaya dan dicintai oleh masyarakat.
Pemirsa, di sini anggota Komisi 3 DPR RI lainnya, Habibur Rahman, menyebutkan bahwa Kapolri sudah membuat terobosan brilian. Dalam beberapa media, Habibur Rahman menyebutkan negara maju sudah mengendalikan terkait dengan tilang lewat CCTV. Langkah ini bertujuan menutup peluang terjadinya kong kali kong pelanggaran dengan petugas. Komisi 3 sebagai mitra kepolisian DPR RI di sini juga mendorong menambah kamera-kamera tilang untuk mendukung langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit. Dan di sini untuk diketahui pemirsa, saat ini tercatat ada 57 kamera e-tilang statis yang berada di wilayah Jabodetabek. DPR RI pun berharap kedepannya akan semakin banyak kamera lalu lintas yang ditambahkan agar bisa memantau sebanyak mungkin ruas jalan di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Pemirsa, ini kita akan melihat beberapa berita selanjutnya yang memang sedang marak dibicarakan di beberapa media terkait dengan beberapa hal mengenai penyakit gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak balita. Ini disebutkan di beberapa media tersebut, penyakit gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak masih menjadi persoalan serius yang menyita perhatian publik. Yang terbaru di sini pemirsa tercatat sebanyak 269 anak-anak yang terdiagnosa menderita gagal ginjal akut progresif atipikal dan di sini di 157 anak ini diantaranya telah meninggal dunia. DPR RI pun terus mengawal dan menyoroti perkembangan dan juga penanganan kasus gagal ginjal akut ini dari berbagai aspek. Pemirsa, di sini Komisi 9 DPR RI pun menyarankan pemerintah untuk segera melakukan tindakan mitigasi untuk mencegah meluasnya ke kasus-kasus terkait dengan gagal ginjal akut pada anak ini. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasi Mufdiati meminta bahwa Kementerian Kesehatan dan Badan POM agar segera melakukan mitigasi secepatnya. Tentunya untuk mengatasi ataupun mengantisipasi semakin meluasnya kasus gagal ginjal akut pada anak. Kurniasi pun mengatakan pemirsa terkait dengan mitigasi ini yang dilakukan adalah memperbaiki sistem terpusat pengaduan dan pelaporan. Sistem ini harus disosialisasikan seluas-luasnya, dibuat dengan akses yang mudah agar masyarakat bisa cepat melaporkan dugaan kasus gagal ginjal akut pada anak. Mitigasi lain yang perlu dilakukan adalah menyiagakan dan menyiapkan rumah sakit tipe A dan B untuk menerima pasien dan melakukan perawatan. Sementara itu, rumah sakit di tipe C disiapkan agar menerima pasien untuk pemeriksaan awal maupun juga lanjutan. Di sini menurutnya pemirsa, rumah sakit harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan termasuk juga tenaga medis serta obat-obatan yang menurut informasi sudah didatangkan dari luar negeri. Sementara itu, tindakan mitigasi yang dilakukan Badan POM adalah mempercepat pengujian terhadap 69 jenis obat yang belum keluar hasilnya. Dan kemudian memastikan telah menarik semua produk yang ditemukan cemaran etilen etilen glikol dan meminta masyarakat yang memiliki produk tercemar bahan berbahaya untuk membuangnya. Menurutnya Kurniasi, proses mitigasi ini perlu dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mengingat kasus ini sudah menyebar di 26 provinsi. Sementara itu, di sini Komisi 7 DPR RI pun mendesak Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk segera meneliti penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak karena hingga kini tingkat kematian anak pada kasus tersebut sudah mencapai angka 57,5%. Pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mengkritik kinerja BRIN karena dinilai lamban dalam melakukan riset terkait dengan penyebaran terjadinya kasus gagal ginjal akut pada anak-anak. BRIN yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan riset kesehatan harus segera mengambil inisiatif strategis. Dan menurut Mulyanto pun di sini, BRIN seharusnya dapat mengusut kasus ini sebab seluruh badan litbang di Kementerian Teknis maupun di lembaga pemerintah non-kementerian telah dilebur ke dalam BRIN tersebut. Dan pemirsa, itulah tadi headline media online pada hari ini, yaitu berita dari Komisi 3 DPR RI yang mendukung Polri harus tilang manual dan berita kedua mengenai sejumlah tanggapan anggota Dewan terkait dengan kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Saya Angga Dr. Riri, kembali ke rekan Dadi. Ya, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini.
Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Dede Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.